Baik, selamat malam Ibu Maya dan teman-teman. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Hari ini kita akan adakan perkuliahan, mata kuliahnya manajemen stres, kalau nggak salah topik keempat. Sebelum itu ada baiknya kita berdoa sejenak agar kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan dimulai. Ya, berdoa selesai. Silahkan Ibu Maya, waktu dan tempatnya. Ya, Silahkan Ibu. Ya. terima kasih Pak Putu untuk waktunya. Suara saya terdengar ya? Kedengaran Ibu jelas. Ya, ya. Oke, Ya, terima kasih. kedengaran Bu. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin untuk share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah Kalau Ibu. kalian 12 lagi lomba teraput ini Silakan Ibu. teraput ini dulu Ya, Badung mah kok Ya, ini. baik. ya. Eh, Untuk malam ini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam situasi darurat. Ya, baik. Nah, sebetulnya apa sih pengambilan keputusan dalam situasi darurat itu? Jadi, eh, pengambilan keputusan dalam situasi darurat itu adalah satu proses di mana proses tersebut dilakukan secara cepat dan terarah untuk menentukan tindakan yang harus diambil dalam kondisi yang membutuhkan respon segera di mana seringkali ada keterbatasan waktu, kemudian juga informasi, ataupun sumber daya. Nah, proses ini tentunya sangat penting karena dampaknya dapat mempengaruhi baik dari sisi keselamatan, kemudian keberlanjutan proses, atau efektivitas dalam menangani sebuah situasi yang sifatnya kritis. Nah, ciri-ciri dari situasi darurat dalam pengambilan keputusan diantaranya adanya tekanan waktu ya. Jadi waktu ini yang membuat kita itu menjadi semakin tertekan di situ. Nah, dan katakanlah ini darurat sifatnya harus segera diambil keputusan. Nah, tekanan waktu ini membutuhkan keputusan yang harus dibuat dengan cepat untuk mencegah dampak yang lebih besar. Nah, pasti nanti adalah saatnya di mana kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin dalam dunia kerja itu membutuhkan satu keputusan di bawah tekanan yang katakanlah tekanan waktu yang rendah atau cepat gitu ya. Jadi kita harus segera memutuskan sesuatu, misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, cirinya adalah ketidakpastian. Jadi informasi seringkali tidak lengkap atau ambigu ya karena waktunya cepat, otomatis mungkin data yang kita butuhkan, informasi yang kita butuhkan untuk mendukung keputusan dalam waktu yang cepat tersebut tentunya juga kurang ya, sehingga dianggap tidak pasti di situ. Nah, kemudian tingkat resiko cukup tinggi. Jadi di sini konsekuensi dari keputusan yang dapat berdampak signifikan baik bagi kehidupan, aset atau lingkungan. Nah, ini tingkat risikonya cukup tinggi ya. Kemudian kondisi stres. Nah, ini karena di bawah tekanan atau under pressure tadi akan menimbulkan tekanan emosional yang tinggi bagi pengambil keputusan. Nah, kemudian berikutnya adalah keterbatasan sumber daya. Sumber daya baik itu fisik maupun manusia itu seringkali terbatas dalam situasi darurat. Di mana yang kita butuhkan untuk membantu mungkin tidak sebanyak yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan sumber daya yang ada di sekitar kita pada saat kita harus menentukan sebuah keputusan. Nah,
Adapun tahapan di dalam pengambilan keputusan darurat itu diantaranya ada identifikasi situasi. Ini merupakan tahapan awal. Jadi mengerti sifat dan skala masalah. Misalnya terjadi bencana, apakah kebakaran, apakah banjir, atau sifatnya eksiden atau kecelakaan. Ya, jadi kita harus bisa melakukan identifikasi situasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah melakukan analisis cepat, yaitu mengevaluasi informasi yang tersedia untuk mengidentifikasi opsi-opsi yang memungkinkan. Nah, kemudian yang ketiga, prioritisasi tujuan. Jadi di sini kita harus bisa menentukan kira-kira apa yang paling mendesak, seperti menyelamatkan nyawa atau mencegah kerugian yang lebih besar. Ini satu prioritas yang harus kita tentukan ya, nyawa atau kerugian besar. Nah, ini harus diputuskan pada saat itu. Kemudian yang berikutnya pembuatan keputusan. Tahapan pembuatan keputusan ini adalah melakukan pilihan opsi, di mana tindakan terbaik itu berdasarkan pada informasi dan pilihan prioritas yang ada. Kalau tadi pilihannya ada dua, nyawa atau kerugian, seperti itu kita tentukan misalkan kita milih prioritas nyawa. Nah, itu nanti berarti tindakan terbaik untuk menyelamatkan nyawa itu apa yang kita putuskan, misalkan seperti itu. Nah, kemudian implementasi. Tahapan ini adalah melaksanakan keputusan dengan segera dan memastikan bahwa semua pihak terkait itu memahami langkah-langkah apa yang kira-kira harus dilakukan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah evaluasi dan penyesuaian. Jadi di sini melakukan pemantauan hasil dari keputusan yang diambil dan melakukan koreksi jika memang diperlukan, karena itu bagian dari tahapan evaluasi. Nah, kemudian untuk faktor pendukung keputusan efektif dalam situasi darurat, ini diantaranya ada pengalaman dan pelatihan. Orang yang terlatih cenderung mengambil keputusan yang lebih tepat karena dia sudah memiliki pengalaman ya di situ. Kemudian yang kedua, protokol dan SOP. Jadi operasional standar, ya prosedur operasional standar ini membantu mempercepat proses pengambilan keputusan karena sudah ada SOP-nya. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi efektif, di mana informasi yang jelas dan terarah itu sangat penting dalam situasi darurat. Kemudian yang berikutnya, pemimpin yang tegas. Pengambilan keputusan ini tentunya memerlukan keberanian untuk bertindak meski dalam situasi yang serba tidak pasti. Nah, ini dibutuhkan ketegasan dari seorang pemimpin untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang berikutnya adalah teknologi pendukung, di mana alat-alat seperti sistem monitoring atau AI, ya, artificial intelligence, itu dapat membantu menyediakan informasi yang dibutuhkan secara real time. Nah, ini adalah faktor-faktor pendukung keputusan efektif dalam situasi darurat. Nah, contoh dari situasi darurat dan pendekatannya, misalkan saja terjadi kebakaran gedung ya. Mungkin ini yang sering terjadi mungkin di lingkup perhotelan itu kan kadang-kadang yang namanya kebakaran itu terjadi ya di situ. Nah, untuk kebakaran gedung ini fokus utama adalah yang pertama evakuasi manusia karena prioritasnya adalah nyawa. Kemudian mengendalikan sumber kebakaran. Kemudian yang berikutnya adalah mengikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan. Karena tentunya ada SOP di situ untuk bagaimana kita nanti harus melakukan tindakan penyelamatan untuk mengevakuasi beberapa korban yang mungkin masih terjebak di dalam gedung. Ini adalah satu contoh situasi darurat dan pendekatannya. Nah, kemudian intinya dari pengambilan keputusan dalam situasi darurat ini memerlukan kombinasi ya. Jadi kombinasi antara intuisi, pengalaman, dan metodologi yang terstruktur. Pelatihan dan simulasi rutin ini dapat meningkatkan kemampuan individu atau tim ya untuk merespon situasi kritis secara efektif.
Nah, berikutnya adalah teknik pengambilan keputusan cepat dalam situasi darurat, di mana biasanya melibatkan 3 langkah utama, yaitu ada analisis risiko cepat, prioritisasi, dan keputusan tindakan. Di mana teknik ini dirancang untuk memungkinkan respon yang efektif meski dalam kondisi under pressure, ya, keterbatasan waktu dan informasi yang mungkin tidak komplit seperti itu. Nah, untuk analisis risiko cepat, di sini fokus pada evaluasi cepat atau situasi darurat untuk memahami dampaknya, di mana langkah-langkahnya ada mengidentifikasi risiko, jadi mengenali ancaman utama, misalkan apakah itu kebakaran, atau keruntuhan struktur, atau korban jiwa, misalkan ya. Nah, kemudian penilaian dampak, jadi menentukan tingkat bahaya. Siapa atau apa yang kira-kira akan memiliki faktor resiko paling tinggi, dan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Nah, ini masuk dalam analisis resiko cepat. Nah, tentunya dalam analisis resiko cepat ini akan membutuhkan sumber informasi. Ya, jadi gunakan informasi apapun yang tersedia, apakah itu laporan saksi, sensor, atau pengalaman. Nah, jadi di sini dari analisis resiko cepat. Nah, kemudian prioritisasi. Dalam situasi darurat, tidak semua masalah itu dapat ditangani sekaligus. Ya. Prioritisasi membantu memilih tindakan yang paling penting. Jadi prinsip utamanya yang pertama selamatkan nyawa. Ya, karena nyawa manusia itu selalu menjadi prioritas pertama. Kemudian kurangi kerusakan, meminimalisir kerusakan pada aset, infrastruktur, atau lingkungan. Yang berikutnya, manfaatkan sumber daya efektif. Fokus pada tindakan yang memberikan dampak besar dengan sumber daya yang tersedia. Ya. Nah, itu tadi untuk apa namanya prioritisasi ya. Di sini dia menggunakan beberapa metode. Nah, untuk metode ini ada yang namanya rule of 3S ya. Jadi pikirkan apa yang kira-kira paling kritis dalam 3 menit. Berarti rule of 3 second. S itu second ya. Nah, kemudian di sini 3 menit itu bisa saja nanti memikirkan apa yang paling kritis dalam 3 menit, 3 jam, atau 3 hari ke depan. Jadi yang diambil ini angka 3 di sini. Atau menggunakan matriks risiko urgensi. Ya, jadi resiko tinggi, urgensi tinggi harus ditangani segera ya kalau sifatnya resiko tinggi, urgensi tinggi. Resiko tinggi, urgensi rendah ini atur strategi tindak lanjut. Resiko rendah, urgensi tinggi, pertimbangkan alternatif sederhana. Nah, ini adalah beberapa metode cepat dalam prioritisasi. Nah, kemudian untuk keputusan tindakan. Setelah analisis dan prioritisasi, langkah berikutnya adalah mengambil tindakan yang cepat dan tegas. Nah, untuk pendekatan utama biasanya menggunakan SOP ya, jadi Standard Operating Procedures. Jika tersedia, ikuti pedoman atau protokol darurat yang sudah dirancang, karena sudah ada juknisnya ya di situ. Kemudian bertindak berdasarkan intuisi terlatih. Pengalaman dan pelatihan itu sangat membantu jika tidak ada cukup waktu untuk analisis mendalam. Jadi mengambil keputusan berdasarkan pengalaman ya, misalkan sebelumnya pernah mengalami kejadian tersebut, kemudian ya dianggap sama ya karena saya pernah mengalami penanganannya seperti ini, misalkan seperti itu. Nah, kemudian memberikan arahan yang jelas. Pastikan bahwa tim itu memahami langkah yang diambil dan siapa nanti yang akan bertanggung jawab. Nah, tips pentingnya di sini dalam keputusan tindakan ini menggunakan teknik OODA loop ya, observe, orient, decide, and act ya. Jadi observe ini kumpulkan data dengan cepat, orient pahami konteks situasi, decide ini pilih tindakan terbaik, dan act actingnya lakukan tindakan atau action, lakukan tindakan tanpa ragu. Nah, contoh penerapannya misalkan saja
tadi contohnya di hotel misalkan ada eksiden kebakaran gedung ya pada lantai 5 atau mungkin lantai 3 misalkan ya. Nah, analisis resikonya kebakaran akan mengancam nyawa penghuni atau tamu hotel. Nah, prioritisasinya evakuasi penghuni atau tamu, cegah penyebaran api. Kemudian keputusan tindakannya menjalankan alarm kebakaran, pandu penghuni atau tamu hotel ke jalur evakuasi, hubungi pemadam kebakaran. Nah, ini adalah contoh penerapan dari analisis resiko, prioritisasi, dan keputusan tindakan. Intinya, ketiga teknik ini penting untuk pengambilan keputusan yang sifatnya cepat. Ketiganya bekerja sinergis untuk memastikan tindakan yang diambil itu adalah yang paling efektif dalam situasi kritis. Nah, berikutnya mengatasi rasa panik dengan teknik grounding. Ya, 5, 4, 3, 2, 1 teknik ya. Jadi teknik grounding ini adalah salah satu cara efektif untuk mengatasi rasa panik, kecemasan, atau stres, terutama dalam situasi darurat. Teknik ini dirancang untuk mengarahkan perhatian seseorang kembali ke momen saat ini dengan menggunakan panca indera. Dengan begitu, teknik ini membantu menenangkan pikiran yang mungkin berlarian dan memberikan rasa kendali. Nah, langkah-langkah dari teknik eh, 5, 4, 3, 2, 1 ini, teknik grounding ya. Yang pertama, lihat ya, dari sisi penglihatannya tadi kan pakainya panca indera ya. Nah, sebutkan 5 hal yang dapat Anda lihat. Kan tadi 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini di sini ambil dari panca indera untuk penglihatan, sebutkan 5 hal yang dapat dilihat di sekitar Anda. Misalkan saya melihat ada meja, ada kursi, lampu, pintu, dinding, misalkan ya. Nah, ini berarti kita sudah bisa menyebutkan 5 hal di situ. Kemudian yang kedua, sentuh, ya, peraba di sini. Sebutkan 4 hal yang dapat disentuh atau dirasakan. Kita masuk ke teknik yang keempat, kan ada 5, 4 ya. Empatnya adalah sebutkan 4 hal yang dapat disentuh. Misalkan merasakan tekstur baju. Saya bisa merasakan tekstur baju saya, lantai di bawah kaki saya, udara dingin, ya, permukaan meja, misalkan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya dengar, indera pendengaran, telinga ya, sebutkan 3 suara yang dapat didengar. Contohnya saya mendengar suara angin, ketikan keyboard, dan burung berkicau misalkan. Nah, kemudian yang keempat, penciuman hidung ya. Sebutkan 2 hal yang dapat Anda cium. Jika tidak ada bau spesifik, pikirkan bau yang Anda sukai atau ingat. Ya, contohnya saya mencium aroma kopi dan parfum, misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah rasa atau pengecap ya. Sebutkan 1 hal yang dapat Anda rasakan di mulut. Contoh, saya merasakan rasa air atau makanan terakhir yang saya makan. Nah, ini adalah teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1. Mengapa teknik ini efektif? Yang pertama akan meningkatkan mindfulness, di mana memusatkan perhatian pada indera yang kita miliki, membawa kita keluar dari pikiran negatif atau kecemasan. Kemudian mengalihkan fokus. Daripada memikirkan rasa panik yang mungkin sedang terjadi, kita bisa fokus pada hal yang konkret dan nyata di sekitar kita. Kemudian menenangkan sistem saraf. Teknik ini membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang meredakan respon fight or flight. Ya. Nah, kemudian kira-kira di situasi seperti apa teknik grounding ini berguna saat mengalami serangan panik ya, atau panic attack ya. Ketika merasa kewalahan atau situasi darurat. Sebagai cara menenangkan diri setelah peristiwa traumatis atau untuk menjaga fokus dalam pengambilan keputusan di bawah tekanan. Nah, tips untuk efektivitas dari teknik ini adalah tarik napas dalam, ya, kombinasikan dengan napas dalam, tarik napas 4 detik,
tahan 4 detik, ya, kemudian buang napas 4 detik untuk hasil yang lebih menenangkan. Latih teknik ini di situasi non darurat. Ya, jadi akan memberikan respon otomatis ketika nanti kita menghadapi stres di situasi-situasi tertentu. Menggunakan variasi ya, Anda bisa memodifikasi jumlah langkah sesuai kebutuhan, misalkan 3-3-3 jika waktunya sangat terbatas. Tidak harus eh, apa namanya 4-4-4 ya, misalkan seperti itu. Nah, intinya teknik grounding ini alat yang sederhana, praktis, dan efektif untuk mengatasi rasa panik atau kecemasan dengan mengandalkan sisi panca indera. Nah, kemudian yang berikutnya penggunaan checklist atau SOP dalam situasi darurat untuk memandu tindakan. Ini merupakan pendekatan yang sangat efektif untuk memandu tindakan secara sistematis. Jadi memastikan ya dan bisa dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Nah, adapun manfaat checklist dan SOP dalam situasi darurat itu adalah meningkatkan akurasi dan konsistensi. Jadi checklist dan SOP ini memberikan panduan langkah-langkah yang jelas, sehingga bisa mengurangi resiko melewatkan tindakan-tindakan penting. Nah, kemudian yang berikutnya mengurangi beban mental. Dalam situasi darurat, stres itu bisa mengganggu pengambilan keputusan. Checklist membantu otak untuk fokus pada tindakan yang lebih konkret. Nah, kemudian berikutnya memastikan prioritas yang tepat. Checklist biasanya diurutkan berdasarkan prioritas, sehingga tindakan paling kritis itu akan dilakukan terlebih dahulu. Nah, berikutnya adalah meningkatkan koordinasi tim. SOP ini memastikan bahwa semua anggota tim memahami tugas dan perannya masing-masing. Dan yang terakhir adalah mempermudah evaluasi pasca darurat, di mana checklist dan SOP ini akan memudahkan satu identifikasi yang berisi kekurangan atau langkah-langkah yang terlewat setelah insiden itu selesai. Nah, karakteristik dari checklist dan SOP yang efektif yaitu biasanya sederhana dan jelas ya. Jadi menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh semua pihak. Kemudian spesifik pada situasi. Jadi disesuaikan dengan jenis daruratnya. Misalkan itu kejadiannya gempa atau kecelakaan industri atau mungkin kebakaran itu pasti berbeda ya. Kemudian berorientasi pada prioritas ya. Kemudian teruji melalui latihan. Checklist dan SOP ini harus diuji secara rutin melalui simulasi untuk memastikan kelayakan dan keefektifannya. Jadi tidak boleh dipakai selamanya ya, harus dicek dulu. Karena mungkin dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya situasi kondisi alam, geografi itu bisa mengalami perubahan ya. Jadi harus dilakukan eh, pengujian dulu secara rutin. Kemudian mudah diakses. Jadi checklist harus tersedia di lokasi strategis atau dalam format digital yang mudah diakses. Ya, jadi ini adalah karakteristik checklist dan SOP yang efektif. Nah, contohnya misalkan checklist dalam situasi darurat ya, misalkan checklist untuk evakuasi itu satu, aktifkan alarm kebakaran. Dua, pandu tamu hotel ke jalur evakuasi. Pastikan semua pintu darurat itu dapat diakses. Laporkan jumlah orang yang telah dievakuasi ke tim pemadam kebakaran. Jangan kembali ke gedung sebelum dinyatakan aman. Nah, itu adalah contoh checklist untuk evakuasi pada satu kasus kejadian kebakaran di sebuah hotel, misalkan seperti itu. Nah, kemudian eh, penggunaan SOP dalam situasi darurat, ini ya contoh-contohnya, misalkan pemberitahuan, contoh formatnya, pemberitahuan ini ya biasanya lewat mengaktifkan alarm kebakaran, komunikasikan situasi ke semua penghuni melalui pengeras suara, ke semua tamu hotel ya yang menginap pada saat itu atau yang semua orang yang berada di dalam gedung pada saat itu melalui pengeras suara ya. Kemudian evakuasi format yang kedua,
koordinasikan jalur evakuasi yang sudah ditentukan. Kemudian pastikan orang berkebutuhan khusus itu mendapatkan bantuan. Kemudian respon lanjutan, laporkan ke petugas pemadam kebakaran jika mereka tiba, lakukan pencatatan jumlah orang yang sudah berhasil diselamatkan ya. Kemudian pasca darurat, lakukan evakuasi dan pelaporan kepada manajemen. Jadi ada evaluasi dan pelaporan kepada manajemen ya. Tinjau ulang SOP untuk perbaikan. Nah, berikut adalah tips untuk implementasi checklist dan SOP. Yang pertama melalui pelatihan rutin. Melatih staf atau tim secara berkala ini akan meningkatkan efektivitas dan respons secara cepat. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi dan revisi berkala. SOP dan checklist harus diperbarui sesuai dengan kondisi terbaru atau pengalaman insiden sebelumnya. Kemudian gunakan teknologi. Manfaatkan teknologi seperti aplikasi mobile atau perangkat lunak manajemen darurat untuk mengakses checklist atau SOP. Berikutnya, latih simulasi realistis. Menguji checklist dalam simulasi membuat respon lebih efektif dalam situasi nyata. Nah, berikutnya strategi evaluasi keputusan setelah situasi darurat berlalu. Ini merupakan langkah penting untuk memahami apa yang telah dilakukan dengan baik ya. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki, kemudian bagaimana merancang respon yang lebih efektif di masa depan. Nah, untuk strategi evaluasi keputusan setelah situasi darurat ini, itu ada tahapannya. Yang pertama, debriefing pasca darurat. Jadi apa, mengapa, bagaimana, yaitu semuanya harus dipahami mungkin melalui satu pertemuan secara langsung ya. Kemudian yang kedua, pengumpulan data dan dokumentasi. Ini juga meliputi apa, mengapa, bagaimana ya. Jadi kumpulkan semua catatan terkait ya, seperti log keputusan, laporan insiden, rekaman komunikasi ya. Kemudian data ini menjadi dasar objektif untuk mengevaluasi efektivitas keputusan. Nah, dokumentasikan urutan kejadian. Gunakan alat bantu ya, misalkan ada diagram garis untuk memvisualisasikan alur tindakan. Berikutnya analisis efektivitas keputusan. Jadi mengevaluasi keputusan yang diambil itu berhasil mencapai tujuan utama, misalkan untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi kerugian, misalkan seperti itu. Nah, kemudian untuk penilaian protokol dan SOP. Ini ditinjau apakah checklist, SOP, atau rencana darurat yang ada itu mendukung pengambilan keputusan secara efektif. Ya. Kemudian identifikasi faktor hambatan, jadi mengurangi atau menghilangkan hambatan di masa depan ya. Kemudian berikutnya evaluasi koordinasi tim dan komunikasi, termasuk melibatkan teknologi dalam evaluasi pelaporan dan rekomendasi, serta latihan dan simulasi berbasis evaluasi. Nah, berikutnya indikator keberhasilan evaluasi keputusan. Ini bisa dilihat dari prosedur dan protokol ya, yang sudah diperbarui. Kemudian tim juga diharapkan memahami apa kekuatan dan kelemahan. Hambatan dalam pengambilan keputusan akan berkurang di masa depan. Kemudian komunikasi internal dan eksternal yang membaik, serta hasil lebih baik dalam simulasi darurat berikutnya. Nah, untuk pengambilan keputusan dalam situasi darurat itu adalah proses yang sangat kompleks dan seringkali dilakukan di bawah tekanan tinggi dengan waktu yang terbatas dan informasi yang tidak lengkap. Keberhasilan dalam mengambil keputusan dalam kondisi ini sangat bergantung pada persiapan sebelumnya, ketangkasan berpikir, dan penggunaan strategi yang tepat. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Putu. Mungkin waktu saya kembalikan kepada Pak Putu. Oke, terima kasih Ibu Maya. Eh, kita buka sesi tanya jawab deh. Eh, teman-teman ada yang ingin ditanyakan untuk materi yang dibawakan oleh Ibu Maya. Silahkan teman-teman.
Oke, nggak ada mungkin Ibu ya. Saya sedikit Oke. ngambil atau nambahkan sedikit gitu ya. Jadi yang disampaikan Ibu Maya itu sudah detail sekali. Itu saya tambahkan lagi, misalkan mungkin kita masih ingat ya kejadian di Stadion Kanjuruhan itu kalau nggak salah ya. Ya mungkin di situ analisa risikonya kurang gitu ya. Kemudian tidak ada Iya, checklist pelaksanaan eh, pertandingan begitu ya. Nah, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan mungkin event-event yang ada di hotel, saya kira mungkin pasti ada yang namanya persiapan gitu ya. Di persiapan itu juga sudah di apa namanya di list gitu ya. Risiko-risikonya gitu ya, kemudian SDM, kemudian material dan segala macam, kemudian pelaksanaan event gitu ya. Itu pun juga kalau eventnya ya mungkin dikatakan skala besar itu ya, mungkin meeting kenegaraan antar negara itu kan pasti sudah pasti ya biasanya dari sarana prasarana, kemudian keamanan mereka kan gitu ya. Nggak iya. mungkin Mm-mm. tidak mungkin persiapannya seminggu gitu ya, mungkin jauh-jauh hari gitu Mm-mm. ya. Berarti disiapkan berdasarkan SOP yang sudah dibuat. Nah, kalaupun misalnya kegiatan atau event itu selesai gitu ya, biasanya kan pasti ada evaluasi pasti ya, kurang kurang Betul, betul lebihnya ya. pasti ada evaluasi. Itu digunakan ketika nanti akan menghadapi event yang sama. Nah, di sini saya kira juga akan bisa mengurangi ketika terjadi sesuatu itu mengambil keputusan yang disampaikan Bu Maya tadi di bawah tekanan dalam situasi darurat itu Iya, bisa dikurangi gitu ya. Masuk dah dengan keterangan Ibu Maya tadi berdasarkan pengalaman. Kalau memang sudah pengalaman kegiatan atau event itu terus sama ya mungkin tinggal evaluasi sedikit-sedikit aja gitu ya. Mungkin yang keputusan apa di bawah tekanan itu mungkin kejadian di luar prediksi gitu. praktisi ya. Tapi saya kira juga Insidentil lah, insidentil sifatnya. ya insiden gitu ya. Jadi tapi tetap saja sebenarnya harus dianalisa lebih awal gitu. Apapun itu eh, Iya, mungkin risiko-risiko yang akan dihadapi ketika melaksanakan sebuah event gitu. betul. Oke, mungkin itu saja sih dari saya Bu Maya. Oke, ya. Eh, Atau silakan dah boleh dah eh Eh, closing. Closing ya, Iya. closing. Ya, ya. Jadi intinya pengambilan keputusan dalam situasi darurat itu bukan hanya soal reaksi cepat saja, tetapi juga kemampuan untuk bisa berpikir strategis dan bertindak berdasarkan prioritas. Ya, dengan kombinasi persiapan, kemudian mungkin ada pelatihan ya, karena satu tempat tertentu misalkan mengadakan satu kejadian atau katakanlah satu kegiatan event besar itu pastinya dia juga adalah beberapa hal untuk antisipasi. Nah, itu kan ada pelatihan ya biasanya ya. Nah, kemudian alat bantu seperti SOP tadi ya, dan evaluasi berkelanjutan organisasi maupun individu ini dapat meningkatkan ketahanan mereka dalam menghadapi satu tantangan yang sifatnya darurat. Ya, keputusan yang baik ini dapat menyelamatkan nyawa, mengurangi kerugian, dan mempercepat pemulihan. Kira-kira itu Pak Putu yang bisa saya berikan di pertemuan pada malam hari ini. Iya. Ya, Ya, jadi sudah disimpulkan oleh Ibu Maya materi hari ini. Mungkin nanti informasi selanjutnya mengenai materi tadi kami akan share di grup. Kalau tidak ada lagi, saya tutup. Om Santi Santi Santi. Selamat malam. Boleh silakan nih. oke, Iya. selamat malam. Terima kasih Selamat Ibu malam Maya. semuanya. Terima kasih juga Iya. untuk Pak Putu dan semuanya. Izin, Li. Iya, silakan Ibu.